Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami rindu membawa korban syukur kami di hadapan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, taruh puji-pujian dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai pada selesainya ibadah kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami datang untuk menyembah dan memuliakan akan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa,
Shalom. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, biarlah semuanya memuji nama Tuhan. Haleluya.
Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, terlebih dalam kondisi COVID-19 yang terus merembak di daerah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah online dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita akan memulai pemeriksaan firman Tuhan pada bagian mari kita akan berdoa dulu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur bahwa penyataan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih pada pagi hari Kau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kepada kami ketenangan untuk menikmati firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak Allah kehidupan kami. Kami akan memulai pelajaran kita pada bagian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita sudah memasuki pada minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Di mana Allah izinkan kita semua untuk kita boleh ada saat ini semata-mata kemurahan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, pada minggu yang ketiga ini kita akan berbicara yaitu dibaharui roh dan pikiran. Dibaharui roh dan pikiran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam kita membangun hidup kita menjadi kudus dan benar, ada bagian di dalam kehidupan kita yang merupakan memegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Mau tidak mau kita akan fokus pada pikiran ini, sehingga kita akan boleh mengerti betapa hebatnya pikiran itu di dalam menggerakkan kehidupan manusia, ya, baik itu melakukan yang baik maupun yang jahat. Sebab itu kita akan mengatur, kita akan memanage pikiran kita. Sebab itu yang perlu dibaharui yaitu roh dan pikiran. Nah, Bapak-Ibu sekarang kita sudah banyak periksa melalui pendalaman Alkitab tentang dibaharui roh itu pekerjaan daripada Allah. Ya, sekali lagi itu pekerjaan daripada Allah. Bagian kita yang memiliki pikiran ini yang perlu mulai mengubah mindset kita, pengertian kita, pikiran kita. Nah, sebab itu Bapak-Ibu sekalian perhatikan dengan seksama. Maka tema pada pagi hari ini dibaharui di dalam roda dan kebenaran. Nah, sebab itu ini yang menjadi acuan di dalam kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba kita akan membuka Alkitab kita dalam Yudas ya, sebagai ayat emas di tahun 2021 ini, yaitu dalam Yudas di ayat 20 dan 21. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, Bapak-Ibu sekalian perhatikan dengan sesama. Kita membangun diri kita sendiri, kita memanage, kita mengatur, kita memperbarui pikiran kita. Goalnya di ayat yang ke-21 pada bagian terakhir, untuk hidup yang kekal. Jadi mau tidak mau, kita yang rindu memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah, kita mesti membangun, ya, kita mulai mengubah cara berpikir kita. Itu yang perlu diperbaharui, bukan secara fisik, ya,
Tetapi apa yang ada dalam pikiran itu, kita yang perlu perbaharui di dalam kehidupan kita. Maka membangun, memperbarui pola pikir kita, pikiran kita, itu ada goalnya. Nah, coba kita akan periksa, Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya yang ada di dalam pikiran manusia. Coba nanti kita akan membaca ayat ini dulu supaya kita memahami Efesus pasal 4 di ayat yang ke-23 dikatakan supaya. Perkataan supaya ini berarti harus kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi setiap pribadi, bukan kelompok, supaya kamu, Bapak Ibu dan termasuk saya, dibaharui di dalam roh kita. Itu sudah dikejar oleh Kristus, di mana setiap orang yang percaya kepada Allah diubah, dilahirkan kembali, diciptakan kembali. Rohnya menjadi roh yang kudus, roh yang dibenarkan. Ya, juga di dalam pikiranmu. Saya sudah katakan, pikiran ini ada hubungannya dengan perasaan kita. Ya, ada hubungannya dengan perasaan kita. Sebab apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita, dan juga ada yang di dalam perasaan kita. Kalau pikiran itu menyentuh pada bagian perasaan, maka dia akan melakukan. Kalau yang dipikir yang benar menyentuh perasaan yang benar, maka yang dilakukan mesti benar. Bapak sekalian, ini yang perlu diperbaharui. Ya, yang diperbaharui. Jangan menyalahkan kanan kiri, menyalahkan si A, si B, dan si C. Tapi kita akan koreksi. Ya, yang salah itu kita. Kita mesti mulai mengubah, mulai memperbarui cara pola pikir kita, cara berpikir kita, di dalam kita memilih pikiran kita, sehingga apa? Itu yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita akan melihat apa yang ada di dalam pikiran manusia itu sebenarnya. Filipi pasal 3 di ayat yang ke-19 ini jelas, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Manusia akan binasa. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi kalau pikiran ini, Bapak Ibu sekalian, berisi dengan perkara-perkara duniawi, dikatakan 19 kesudahan mereka ialah kebinasaan. Maka sudah perhatikan di gambar ini. Dalam pikirannya macam-macam, ya, ada yang mobil, ada yang HP, ada yang tablet, ada yang TV, macam-macam. Itu yang ada dalam pikiran manusia yang ada dalam dunia. Dia tanpa berpikir, hidupnya dipengaruhi. Kita mau mulai coba periksa, ya, kita coba mulai periksa di dalam kehidupan ini, apakah benar manusia hari ini banyak dikendalikan, dipengaruhi dengan HP. Betul nggak? Akibat yang banyak dipegang HP, yang dilihat HP, yang lain tersisihkan nggak? Tersisihkan waktu kita, tersisih keluarga kita, tersisih pekerjaan kita, tersisih sampai makan minum tersisih. Bukan itu saja, waktu ibadah, waktu pelayanan minggir. Kenapa? Yang
ada di dalam pikirannya adalah HP, adalah tablet. Kalau pikiran ini berisi dengan perkara-perkara duniawi, saudara, tanpa memikirkan ibadah, tanpa memikirkan membaca firman, maka yang mengendalikan kehidupannya itu sesuai apa yang ada di dalam HP, ya, apa yang ada di dalam HP. Lah ini yang perlu dikendalikan dalam hidup ini. Jangan sampai pikiran ini hanya berisi perkara-perkara duniawi. Lupa saya punya HP kok tidak boleh? Boleh, saya punya HP kok. Maksud saya tidak boleh lihat YouTube? Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai akibat yang ada di dalam HP ini terekam di otak kita, menyentuh perasaan kita, sehingga apa? Kita melakukan perkara sesuai dengan sini. Kalau yang dipilih itu perkara yang baik, tidak masalah. Puji-pujian rohani, betul ya? Ibadah, puji-pujian, itu terekam di otak kita. Dia yang akan mempengaruhi perasaan kita. Sehingga apa? Apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Maka kalau pikiran kita ini berisi perkara-perkara duniawi, bukan masuk surga, kebinasaan di dalam api neraka. Nah ini yang perlu direnungkan. Jangan sampai fokus saudara di dalam dunia ini hanya perkara-perkara duniawi. Sebab kita ada dalam dunia ini 60, 70, 80, katakan 100 tahun. Setelah 100 tahun ada satu kehidupan yang panjang, ada satu kehidupan yang kekal. Ini yang perlu diperhitungkan, yang perlu dipertimbangkan. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita mulai membangun diri kita mulai dari pikiran ini. Sebab kalau pikiran ini dipengaruhi dengan firman, dipengaruhi dengan Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu mesti firman. Betul nggak? Coba saudara perhatikan, waktu saudara berdoa, waktu saudara membaca firman, dibandingkan dengan saudara menonton yang ada dalam HP ini melalui YouTube, lebih banyak mana? Saudara perhatikan. Makanya ini sebetulnya bukan barang berdosa, ini netral. Tinggal cara kita mengatur benar atau tidak. Kenapa? Apa yang kita lihat di sini, apa yang kita dengar suaranya akan mempengaruhi pikiran kita. Nah ini yang perlu mulai diatur, mulai di-manage. Sehingga Pak, kita boleh melakukannya sesuai dengan firman. Coba saudara perhatikan dengan seksama. Ya, orang yang hari ini dikendalikan dengan HP, dengan Android, saudara, rusak itu, rusak. Ya, padahal kalau kita perhatikan apa yang dalam dunia ini, kita nanti kalau kita waktu menghadap kepada Tuhan, kita tinggalkan, ya. Sebab itu mari kita pahami, kita mengerti, ya, mulai memperbaharui di dalam pikiran kita, pola pikir kita. Nah ini yang perlu jadi renungan. Sehingga Pak, dalam hidup ini kita boleh kok, saudara mau rekreasi, jalan-jalan, menikmati dalam dunia, boleh. Tapi fokusnya bukan di situ. Ya, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk pelayanan, ada waktu untuk mencukupi kebutuhan hidup kita melalui kebutuhan dunia. Karena kita masih tinggal dalam dunia. Tetapi dunia tidak boleh ada di dalam pikiran kita. Sehingga Pak, fokus kita hanya ada dalam dunia, bukan kepada perkara Allah. Nah ini yang perlu dibaharui di dalam pikiran kita. Ayo coba kita akan melihat kembali di dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal 6 di ayat yang ke-5.
percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, perhatikan, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Gegeran, percekcokan, beda pendapat, kenapa? Tidak lagi berpikiran sehat. Tidak lagi berpikiran sehat. Kenapa? Kehilangan kebenaran. Perhatikan, kehilangan kebenaran. Ya, jadi ini menjadi renungan di dalam hidup ini, sehingga Pak, kita mulai mengerti, kita mulai memahami betapa hebatnya kalau yang ada di dalam pikiran kita yaitu firman. Sebab dengan kita memiliki firman, saya tahu tidak akan terjadi yang namanya percekcokan. Contoh, orang untuk mengalah, sebab dia memiliki kebenaran, dia akan mengatakan silakan. Ini praktek asli kok. Orang mengalah sebab apa? Memiliki kebenaran, mengasihi musuh. Gampang gak? Enggak. Tapi sebab kita memiliki kebenaran, kita kepingin masuk surga, mau tidak mau, pikiran ini yang sudah berisi kebenaran pasti bisa mengasihi musuh, mengampuni musuh. Kenapa? Sebab tanpa engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapak di surga juga tidak bisa mengampuni. Nah, kalau Bapak tidak bisa mengampuni, kita bisa masuk surga kan? Tidak bisa. Sebab kalau pikiran ini berisi dengan kebenaran, saya tahu pikirannya pasti benar nggak? Benar. Pusatnya di pikir. Dikatakan tadi, tidak punya pikiran sehat, cekcok. Kenapa cekcok? Sebab tidak memiliki, dikatakan dengan jelas, ya sebentar, dengan jelas katakan itu, kehilangan kebenaran. Perkataan kehilangan berarti tidak punya, tidak memiliki kebenaran. Maka orang yang tidak punya firman dengan yang punya firman beda nggak? Oh, jauh berbeda. Ya, maka untuk kita memiliki kebenaran, mau tidak mau mesti membaca firman, mendengar firman. Maka dalam Roma pasal 12 menjelas, ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pikiran kita tertuju kepada kebenaran, kepada firman. Maka ayat Tuhan mengatakan, sehingga kita mengubah pola pikir kita, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kenapa? Ibadah. Kenapa? Mendengar firman. Maka cukup bahaya sih. Bukan cukup bahaya, sangat berbahaya. Orang kalau tidak memiliki kebenaran, maka yang dilakukan, betul. Ayo kita renungkan di dalam hidup kita sehari-hari, ya, sehari-hari di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki yang namanya kebenaran, saya tahu di situ mesti terjadi percekcokan, gegeran satu dengan yang lain. Kenapa? Tidak memiliki kebenaran. Nah, ini yang perlu diatur. Ini yang perlu diminit. Sehingga mau tidak mau pikiran ini perlu diisi dengan kebenaran. Contoh yang paling hati setiap hari dalam hidup kita ini, saudara, kenapa kok makan? Kenapa kok makan? Kenapa kok minum? Supaya kita kuat, supaya kita sehat. Sama, saudara. Supaya tidak cekcok,
supaya tidak gegeran, supaya tidak terjadi percekcokan, mau tidak mau pikiran ini mesti sehat. Untuk sehat, pikiran sehat harus punya yang namanya kebenaran, yaitu firman. Ya, maka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk apa? Mendidik, mengajar, menunjukkan kesalahan, mendidik, menuntun kepada kebenaran. Dengan demikian, artinya dengan firman itu, setiap umat kepunyaan Allah dipersiapkan. Sudah perhatikan kata dipersiapkan? Dipersiapkan untuk melakukan yang baik, yang benar, firman. Maka firman ini makanan khusus untuk anak-anak Tuhan yang merindukan untuk masuk surga. Amin. Mari kita akan pahami, mengerti, sehingga pembaharuan di dalam cara pola pikir kita itu mutlak. Kita mulai mengkonsumsi firman, ditaruh dalam pikiran, menyentuh perasaan, maka yang dilakukan itu mesti firman. Nah, saudara perhatikan, itu yang ada di dalam pikiran manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai memahami, mengerti sehingga ke depannya saudara dan saya akan bisa memahami. Sebab apa? Kita punya firman. Coba kita akan membaca dulu dalam Filipi. Filipi pasal 4 di ayat yang ke-10. Filipi pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perhatikan, dan perasaanmu bertumbuh kembali. Sudah lihat di layar? Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini loh yang diminta Tuhan. Ya, pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Mengubah cara pola pikir yang benar sesuai dengan firman. Makanya dalam kita beribadah, dalam kita melayani, dalam kita berdoa, dalam kita memeriksa firman, saudara, pakai ini. Bagaimana? Pakai pikiran. Perhatikan dengan sesama. Dengan pikiran ini akan menentukan perasaan kita, yang menentukan apa yang kita lakukan. Sebab kalau selama kita masih tidak mau mengatur pola pikir kita, dan kita lebih banyak dipengaruhi dengan perkara dunia, saya tahu yang dilakukan bukan kebenaran. Yang dilakukan mesti percekcokan, pertengkaran. Kenapa? Tidak memiliki kebenaran. Sebab itu mari kita mulai memanage, mulai mengatur di dalam pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh. Perkataan bertumbuh itu berubah. Kenapa mesti ibadah? Renungkan perkataan. Kenapa mesti berdoa? Renungkan perkataan. Kenapa mesti membaca firman? Renungkan. Orang yang berubah mengerti untuk masuk surga kita perlu kekudusan. Untuk melakukan kekudusan kita perlu firman. Untuk memiliki kekuatan melakukan firman kita perlu berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan supaya memberikan kekuatan
untuk kita boleh melakukan kebenaran. Dengan melakukan kebenaran, kita menjadi benar, kita menjadi kudus. Kita selalu digembleng, kita selalu diingatkan perkara-perkara ini, sehingga Pak, hidup kita makin hari makin berkenan kepada Allah. Lain ini yang perlu menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali, berubah, bertumbuh artinya pindah, berubah dari perkara dosa, pindah kepada yang benar. Itu bertumbuh. Saudara, pikiranmu bertumbuh atau tidak? Pikiranmu berkembang atau tidak? Orang yang memiliki kebenaran dan yang mengerti masuk surga, mau tidak mau, harus mulai mengubah cara pola pikir ini supaya masuk surga. Ya, maka selama tahun 2021 ini kita diingatkan membangun diri sendiri. Kita mulai fokus kepada diri kita. Ya, kita mulai membenahi pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita sudah benar dan diisi dengan kebenaran, saya tahu apa yang kita lakukan benar, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya kita mulai fokus dulu. Ya, fokus. Kalau kita mulai fokus kepada kita dan kita mulai belajar mengubah pola pikir kita melakukan kebenaran, kita mulai akan kepada yang lain. Suami, istri, anak-anak, keluarga, saudara, tetangga, yang lain, teman-teman, supaya diingatkan. Supaya diingatkan. Ini perlu direnungkan di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kepingin kita mulai apa? Berubah di dalam pola pikir kita. Pikiran dan perasaan bertumbuh. Nah, perhatikan. Yang dipikirkan, yang dipikirkan yaitu tentang Allah, tentang Yesus. Itu yang namanya bertumbuh. Nggak memikirkan fokus kepada duniawi, tetapi terkait kepada Allah. Maka yang ada dalam pikiran kita yaitu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ayo kita mulai fokus, kita mulai konsentrasi. Ya, boleh memikirkan perkara dunia untuk kebutuhan kita sementara ada dalam dunia, tapi tidak fokus terus kepada duniawi. Ada waktunya kita mulai fokus kepada Kristus. Kalau kita mulai fokus, saudara, maka kita mulai bertumbuh. Mulai dari mana? Pikiran dulu. Suka baca firman, yang dulu kalau membaca firman tidak mengerti, kita akan tanya, Tuhan, ini artinya apa Tuhan? Ini artinya apa? Seperti pada waktu kita kanak-kanak, kan nggak tahu, mainnya apa mah? Oh, saya rasem. Mainnya apa mah? Sop, kita nggak tahu. Ini apa mah? Oh, ini bumbu rujak. Ini apa mah? Ayam goreng. Karena tidak tahu. Tapi begitu menjadi dewasa, tanya lagi nggak? Enggak. Oh, ini sop. Oh, ini sayur asem. Oh, ini capcay. Ini ayam goreng. Fokus ya? Mulai memilih. Betul ya? Kenapa? Pikirannya berkembang. Aku kepingin hari ini makan sop. Beli, dimakan. Ini. Mulai memikirkan hal-hal di dalam hidup ini untuk hidup sehat. Yang dibeli apa? Makanan yang sehat, yang bergizi.
Orang yang punya kelebihan di dalam gula, kelebihan di dalam lemak, dia mulai memilah, mulai memilih. Betul ya? Kurangi yang berlemak, mulai berlemak, itu ada dalam pikiran kita. Tapi kadang-kadang saya perhatikan juga ada orang yang begitu nekatnya, ya, punya triglycerid yang begitu tinggi, makan kepiting, makan sate gulai, naik. Tapi kalau dalam pikiran ini, saudara, berisi pikiran, aku mesti sehat, aku tidak boleh banyak makan lemak, boleh makan kepiting enggak? Kalau berani sedikit, betul ya? Tapi tidak boleh banyak. Kenapa nanti? Kalau makan kepiting, sate gulai, lemakku naik. Kalau lemakku naik, itu yang menghambat dalam saluran, sehingga tekanan darah akan semakin keras. Kenapa? Ada lemak. Pikiran ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau diisi untuk hidup sehat, mau tidak mau memilih makanan-makanan yang sehat. Betul nggak? Sama. Kepingin masuk surga, pikiran ini mesti diisi dengan perkara-perkara surga. Yaitu apa? Firman. Yaitu kebenaran. Maka pikiran ini perlu dibaharui, bertumbuh, berkembang. Sehingga apa? Hidup kita makin berkenan kepada Allah. Sebab apa? Yang kita pikirkan itu perkara-perkaranya Allah, perkaranya Kristus. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Nah, Bapak sekalian perhatikan dan susah. Itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ayo kita mulai berubah, kita mulai memperbarui cara pola pikir kita. Nah, kita akan melihat kembali dalam Kolose pasal 3. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 5 mulai saya akan bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu, perhatikan, kasar dipikir, segala sesuatu yang duniawi. Ini yang perlu dibuang dalam pikiran kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau yang dipikirkan itu perkara-perkara duniawi, di situ katakan hawa nafsu, percabulan, kenajisan, keserakahan, penyembahan berhala, mendatangkan murka atas hidup kita. Gak bisa masuk surga. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Allah memahami, Yesus memahami, mengerti. Dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalam pikiran dunia. Allah ngerti kok. Ayat 8, tetapi sekarang, loh, perhatikan, Allah memberikan kesempatan, loh. Allah tidak kejam. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi sekarang buatlah semuanya ini. Marah itu bukan dari Tuhan. Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini yang perlu dibuang.
Dari mana? Pikiran kita. Dari mana? Perasaan kita. Kalau perkara-perkara duniawi yang mendatangkan murka Allah kita mulai buang, dan kita mulai isi dengan firman, mengenakan manusia yang baru. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan dengan sesama. Kita mulai mengambil firman masuk di dalam kehidupan kita dan mengenakan manusia baru. Perhatikan ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mengenakan manusia baru, mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, ya, yang terus-menerus diperbaharui. Pembelajaran. Hari ini baca firman, besok enggak. Diingatkan lagi, baca firman, baca lagi. Ya tahu? Terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. Sama dengan siapa? Yesus. Allah itu tidak jahat. Allah itu penuh dengan kemurahan. Ada di dalam kehidupan kita, memberikan kesempatan untuk kita mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, sehingga apa? Hidup kita makin berkenan kepada Allah. Nah, ini yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu, matikanlah dalam dirimu segala duniawi yang mendatangkan murka Allah. Mari kita tak mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Perhatikan dalam gambar ini. Ya, ini perkara duniawi yang perlu semakin berkurang. Tidak memikirkan duniawi. Kita berubah menjadi manusia baru yang ada dalam pikiran kita, yaitu kebenaran, yaitu firman yang terus-menerus diperbaharui. Ayo kita mulai menangkap kebenaran ini. Bila dengan firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengubah pola pikir kita. Amin. Mengubah cara berpikir kita. Kalau kita mulai memilih pikiran kita dengan perkara-perkara firman, perkara-perkara Tuhan, menyentuh perasaan, saya tahu yang dilakukan pasti firman Tuhan. Katakan amin. Dari mana? Maka perlu diperbaharui di mana? Roh dan pikiran kita. Itu yang perlu direnungkan. Sehingga apa? Orang yang rindu untuk masuk surga, pasti kita mau mengubah cara pikir kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Terima kasih buat pelajaran firman-Mu, pengajaran firman pada pagi hari ini yang boleh mengkoreksi, mengingatkan hidup kami. Banyak hal-hal yang selama ini kami lakukan bertentangan dengan firman-Mu Tuhan. Kami mulai menyadari dengan pengajaran firman pada pagi hari ini, kami mau berubah dalam roh kami, dibaharui dalam roh kami, dan dibaharui di dalam pikiran kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mulai mengubah, memilih pikiran kami, dan kami mulai Tuhan merenungkan firman di dalam kehidupan ini, menyimpan firman itu ada dalam pikiran kami, sehingga hidup kami
boleh senantiasa memancarkan firman di dalam kehidupan. Bapak, terima kasih telah Kau memberkati setiap kekasihku sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kau tolong memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan akan tolong memberkati. Terlebih Tuhan akan proteksi dengan kuasa-Mu, sehingga dalam kondisi COVID-19 semakin merombak ini, kami tetap dijagai, kami tetap diberkati, dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat udara, tolong memberkati, proteksi pemimpin kami, lindungi pemimpin kami, lindungi semua para aparat yang menjaga bangsa kami, yang melindungi, mengatur bangsa kami. Tolong memberkati dengan hikmat akal budi, terlebih Tuhan tolong memberkati Bapak, terlebih dengan takut akan Allah yang senantiasa kepingin menghancurkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan setiap pekerjaan kuasa iblis yang akan menghancurkan bangsa kami. Bangsa kami diberkati Tuhan, diberkati dan diberkati Tuhan. Berkati para tim medis, para dokter yang sedang bergelut dengan COVID-19. Di dalam nama Yesus diberkati, dan di dalam nama Yesus bangsa kami dihalaukan COVID-19, dan kami akan melihat bangsa kami diberkati dan berkati. Juga untuk daerah kami Lamas, Kau tolong memberkati Tuhan, biar Kau tetap jagain dan memberkati Kelurahan Lamas. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semua. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang dicurahkan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang, memberkati, menjaga hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tangga, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, kan hidup dalam kelimpahan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.